Namaku Aisyah. Aku lahir dan dibesarkan dari keluarga sederhana. Ayahku seorang pensiunan guru. Ibuku, ibu rumah tangga yang selalu setia mendukung setiap langkahku. Sejak muda, aku terbiasa mandiri, bekerja keras, dan berusaha mencapai mimpiku. Meski hidupku tidak mewah, aku selalu merasa cukup. Aku bekerja sebagai editor lepas di sebuah media. Dari pekerjaan itulah aku bisa membantu keuangan keluarga, sekaligus menabung sedikit demi sedikit untuk masa depan. Hari-hariku berjalan tenang, sampai suatu ketika seorang teman memperkenalkanku dengan seorang pria bernama Fahri. Dari pertama kali bertemu, aku bisa merasakan wibawanya. Ia sopan, tutur katanya lembut, dan sikapnya begitu penuh perhatian. Fahri berasal dari keluarga terpandang. Keluarganya memiliki usaha besar yang sudah turun-temurun. Awalnya aku ragu, seorang perempuan sederhana seperti aku, apa mungkin bisa berjalan seiring dengan pria seperti dia? Tapi sikapnya yang selalu membuatku merasa dihargai, perlahan melunturkan keraguanku. Hari demi hari kami semakin dekat. Fahri sering menjemputku, menemaniku makan malam, bahkan memperkenalkanku dengan beberapa sahabatnya. Aku mulai percaya, mungkin dialah jodoh yang selama ini aku tunggu. Beberapa bulan kemudian, Fahri melamarku dengan cara yang begitu indah. Meski sederhana, ia meyakinkan bahwa cintanya tulus. Aku pun menerima lamarannya dengan hati yang penuh syukur. Hingga hari pernikahan itu datang. Aku masih ingat jelas bagaimana wajahku tak henti-hentinya tersenyum di pelaminan. Semua keluarga besar Fahri hadir. Mereka tampak terhormat, berwibawa, dan sebagian dari mereka bahkan menyambutku dengan hangat. Di hari itu, aku benar-benar merasa menjadi perempuan paling beruntung. Aku memiliki suami yang tampan, mapan, dan terlihat begitu mencintaiku. Aku yakin hidupku akan penuh kebahagiaan bersama dirinya. Tapi ternyata aku salah besar. Senyum bahagia di hari itu hanyalah awal dari sebuah kisah pahit yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Setelah menikah dengan Fahri, aku mulai merasakan perubahan besar dalam hidupku. Aku kini menjadi bagian dari keluarga besar yang terpandang. Rumah mereka megah, mobil mewah berjejer, dan nama mereka dikenal di mana-mana. Awalnya aku merasa bangga, tapi semakin lama aku mulai sadar, berada di tengah keluarga kaya raya ternyata tidak semudah yang aku bayangkan. Setiap akhir pekan, aku dan Fahri sering menghadiri acara kumpul keluarga di rumah orang tuanya. Di sanalah aku berkenalan lebih dekat dengan saudara-saudaranya. Ada yang menyambutku dengan ramah, tapi tak sedikit pula yang hanya memandangku dari ujung kepala sampai kaki, seolah-olah menilai latar belakangku yang sederhana. Aku masih ingat jelas ketika salah satu kakak iparku pernah berbisik, "Perempuan seperti kamu harusnya bersyukur bisa menikah dengan Fahri. Tidak semua orang seberuntung itu." Kalimat itu menusuk hatiku. Tapi aku memilih diam. Aku tak ingin memperkeruh suasana. Bagiku, yang terpenting adalah Fahri. Selama suamiku mencintaiku, aku siap menghadapi apapun. Hari-hariku di awal pernikahan berjalan seperti biasa. Aku tetap bekerja sebagai editor lepas dari rumah. Fahri sering pulang larut malam dengan alasan sibuk mengurus bisnis keluarga. Meski aku kesepian, aku mencoba memahami. Aku percaya suamiku bekerja keras demi masa depan kami. Namun, semakin lama, aku mulai merasakan ada jarak. Fahri, yang dulu penuh perhatian, kini lebih sering sibuk dengan ponselnya. Kadang ia terlihat kesal hanya karena hal kecil. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah aku benar-benar diterima di keluarga ini? Atau hanya dianggap sebagai orang luar yang kebetulan masuk ke lingkaran mereka? Meski pertanyaan itu terus menghantui, aku berusaha tetap tersenyum. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanyalah masa penyesuaian. Tapi aku tidak pernah tahu badai besar sebenarnya sudah menungguku di depan. Hari itu, keluarga besar Fahri mengadakan arisan bulanan di rumah orang tuanya. Semua anggota keluarga hadir lengkap. Aku pun ikut menemani Fahri. Meski sebenarnya aku agak canggung berada di tengah mereka. Seperti biasa, para perempuan sibuk mengobrol di ruang tamu.
sementara para lelaki membicarakan bisnis di teras belakang. Aku duduk manis, mencoba ramah, meski sesekali aku merasa jadi bahan bisik-bisik. Siang itu, ketika makan bersama, terjadi hal yang tidak pernah aku bayangkan. Fahri terlihat tegang sejak pagi, wajahnya murung dan tatapannya dingin. Saat aku mencoba menanyakan sesuatu tentang pekerjaannya dengan nada lembut, tiba-tiba saja ia membentakku. "Jangan ikut campur urusan aku," katanya keras, hingga semua orang terdiam. Aku terkejut, wajahku memerah. Aku mencoba menenangkan suasana dengan berkata, "Aku hanya ingin tahu, mungkin aku bisa bantu." Tapi sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku, tangan Fahri mendarat di pipiku. Ruangan seketika hening, semua mata tertuju padaku. Aku terdiam, tubuhku gemetar, air mataku jatuh begitu saja. Aku tidak menyangka suamiku di depan keluarga besarnya berani menamparku tanpa sedikit pun rasa malu. Sebagian keluarga tampak kaget, ibu mertua hanya terdiam, sementara beberapa yang lain malah berbisik-bisik seolah menyalahkanku. Ada yang berucap lirih, "Mungkin Aisyah terlalu ikut campur." Wajah kalau Fahri marah. Hatiku hancur, harga diriku runtuh seketika. Selama ini, aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, menyesuaikan diri dengan keluarga besarnya. Tapi balasannya yang kudapat hanya penghinaan. Di dalam hati aku bersumpah, tamparan ini akan menjadi yang pertama dan terakhir. Aku tidak akan diam, aku tidak akan membiarkan harga diriku diinjak-injak. Sejak hari itu, hatiku berubah. Aku, Aisyah, bukan lagi perempuan yang sama. Dan setelah tamparan itu, aku hanya bisa terdiam. Pipiku masih panas, hatiku hancur. Aku ingin sekali berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokanku. Semua orang menatapku, sebagian dengan rasa kasihan, sebagian lagi dengan pandangan merendahkan. Aku pikir setidaknya ada yang membelaku, tapi ternyata tidak. Mertuaku hanya berkata lirih, "Aisyah, jangan membuat Fahri emosi. Laki-laki itu punya harga diri, kamu harus mengerti." Aku terkejut. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada tamparan Fahri, seolah-olah akulah penyebab semua ini. Padahal aku hanya bertanya dengan lembut. Salah satu iparku bahkan berbisik pada yang lain, "Makanya, kalau jadi istri itu jangan terlalu ikut campur. Sudah enak jadi bagian keluarga ini. Jangan bikin masalah." Aku menunduk, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Dalam hati aku berteriak, apakah aku hanya dianggap beban? Apakah aku hanya perempuan sederhana yang tidak pantas berdiri di tengah mereka? Malam itu aku pulang dengan hati penuh luka. Di dalam mobil, Fahri hanya diam, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sementara aku menatap keluar jendela, mencoba menahan tangis. Sesampainya di rumah, aku masuk ke kamar tanpa berkata sepatah kata pun. Aku menatap wajahku di cermin. Bekas merah di pipiku masih terlihat jelas. Aku pun mengusap pelan lalu berkata dalam hati, "Cukup sudah, ini akan menjadi titik balikku. Aku tidak boleh terus seperti ini. Kalau aku biarkan, suatu hari mungkin aku akan kehilangan segalanya, bahkan harga diriku sendiri." Malam itu aku menangis sepuasnya, tapi di balik air mata, lahir tekad yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Tekad untuk melawan, tekad untuk merebut kembali martabatku. Sejak malam itu, aku tidak lagi sama. Luka di hatiku terlalu dalam untuk dilupakan. Setiap kali mengingat tamparan itu, aku merasa direndahkan. Bukan hanya sekedar istri, tapi juga sebagai seorang manusia. Aku tahu, jika aku terus diam, maka Fahri akan semakin berani. Keluarganya pun akan semakin menindasku. Aku harus bangkit. Aku harus melawan, meski sendirian. Hari-hari berikutnya, aku mulai mencari informasi. Diam-diam aku membuka laptop dan menelusuri tentang hak-hak seseorang istri. Aku membaca banyak artikel tentang hukum pernikahan dan kekerasan dalam rumah tangga. Semakin aku membaca, semakin aku sadar aku punya hak yang kuat untuk membela diri. Aku kemudian memberanikan diri menemui seorang pengacara yang direkomendasikan temanku.
Dengan hati berdebar, aku menceritakan semuanya. Dari tamparan Fahri, sikap keluarganya, sampai perasaan tertekan yang kualami sejak awal pernikahan. Pengacara itu mendengarkan dengan serius. Lalu ia berkata, "Aisyah, kamu tidak boleh diam. Kamu punya hak. Apalagi kalau kamu bisa membuktikan adanya kekerasan, serta kontribusimu dalam rumah tangga ini. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Ucapan itu seperti cahaya kecil yang menyalakan semangatku kembali. Untuk pertama kalinya, aku merasakan ada seseorang yang mendukungku. Malam itu, aku pulang dengan hati yang berbeda. Aku masih takut, aku masih terluka. Tapi dalam hati, lahir tekad yang semakin kuat. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan merebut kembali harga diriku. Dan bila perlu, aku akan mengambil semua yang pernah kuperjuangkan. Meski itu berarti menghancurkan orang yang sudah mengkhianatiku. Setelah pertemuanku dengan pengacara, aku mulai lebih waspada dan hati-hati. Aku tahu, untuk melawan Fahri, aku tidak bisa hanya mengandalkan air mata. Aku butuh bukti yang bisa membuatku berdiri tegak di hadapan hukum. Hari-hariku kulalui dengan lebih tenang di luar, tapi di dalam hati aku menyiapkan langkah. Diam-diam aku mulai membuka kembali catatan lama tentang keuangan kami. Aku ingat jelas, sebelum menikah, aku pernah menginvestasikan sebagian tabunganku ke usaha Fahri. Saat itu, ia memintaku membantu dengan alasan modal tambahan, agar bisnis keluarganya bisa berkembang lebih cepat. Aku percaya padanya, jadi tanpa pikir, aku ikut menanamkan uangku. Tapi sejak menikah, aku tidak pernah lagi mendengar kabar tentang uang itu. Fahri seolah menutup rapat-rapat semua urusan keuangan. Dengan hati-hati, aku membuka dokumen-dokumen di laptopnya saat ia pergi bekerja. Jantungku berdebar kencang saat menemukan folder berisi laporan keuangan. Dan di sanalah aku melihat sesuatu yang membuatku tertegun. Namaku tercatat jelas sebagai salah satu investor awal. Usaha Fahri berkembang pesat, hingga menghasilkan miliaran rupiah. Tapi entah kenapa, setelah menikah, namaku dihapus begitu saja dari dokumen resmi. Aku menutup laptop itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti menemukan pisau bermata dua. Bisa menyakitiku, tapi juga bisa menjadi senjata untuk melawan. Malam itu aku kembali menemui pengacara dan menunjukkan bukti tersebut. Wajahnya serius, lalu ia berkata, "Aisyah, ini sangat penting. Kalau kamu bisa melengkapi bukti lain, maka posisimu jauh lebih kuat. Fahri tidak hanya melakukan kekerasan, tapi juga mencoba menghapus hakmu atas harta bersama. Dengan ini, kita bisa menuntut bagiannya, bahkan mungkin lebih." Aku terdiam, mataku berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, aku merasa punya kekuatan nyata di tanganku. Sejak saat itu, aku tidak lagi hanya seorang istri yang terluka. Aku berubah menjadi seorang perempuan yang siap berjuang, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk setiap harga diri yang pernah diinjak-injak. Sejak aku menemukan bukti tentang harta Fahri, sikapku berubah. Aku tidak lagi menangis setiap kali ia membentakku. Aku mulai belajar bersikap tenang, bahkan dingin. Aku tahu perubahan ini membuat Fahri heran. Biasanya aku selalu berusaha meminta maaf dan menenangkannya saat marah. Tapi kali ini, aku memilih diam, mengabaikan setiap kata kasarnya, seolah-olah tidak lagi peduli. Awalnya Fahri tidak menaruh curiga, tapi lama-kelamaan ia mulai gelisah. Suatu malam, ketika aku sedang bekerja di depan laptop, Fahri mendekat dan berkata dengan nada curiga, "Belakangan ini kamu aneh. Apa yang kamu sembunyikan dariku?" Aku pun terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Aku hanya sibuk dengan pekerjaanku." Fahri menatapku tajam. Aku tahu ia tidak percaya. Ia lalu meraih laptopku dengan kasar, mencoba melihat apa yang sedang kulakukan. Untungnya aku sudah menutup semua dokumen penting sebelum ia masuk. "Ingat Aisyah, kamu itu istriku. Jangan pernah coba-coba melawan aku, atau kamu akan menyesal," katanya sambil menatapku penuh amarah. Malam itu aku hanya diam, tapi di dalam hati, aku justru semakin yakin akan berada di tempat yang benar. Ancaman Fahri hanya membuat tekadku semakin kuat.
Hari-hari berikutnya, rumah tangga kami semakin dingin. Kami jarang berbicara, dan kalaupun berbicara, selalu berakhir dengan pertengkaran. Aku tahu, Fahri mulai merasakan bahwa aku bukan lagi Aisyah yang dulu. Aku tersenyum getir dalam hati. Benar, aku bukan lagi perempuan yang bisa diinjak seenaknya. Aku sudah siap menghadapi pertarungan ini. Dan aku tahu, pertarungan itu tidak akan lama lagi dimulai. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi. Rumah yang dulu kuanggap tempat berlindung, kini hanya terasa seperti penjara. Setiap kali aku memandang wajah Fahri yang teringat hanya tamparan dan penghinaan. Aku tahu, aku tidak bisa terus sehidup seperti ini. Aku harus mengambil langkah berani. Maka dengan tekad yang bulat, aku menemui pengacaraku lagi. Hari itu, dengan tangan gemetar, namun hati yang mantap, aku menandatangani berkas gugatan cerai. Mulai hari ini, aku akan merebut kembali kebebasan dan harga diriku. Bisik dalam hati. Tak butuh waktu lama, berita itu sampai ke telinga keluarga besar Fahri. Rumah mertua langsung geger. Mereka tidak menyangka menantu yang dulu mereka remehkan kini berani melawan. Aku masih ingat jelas ketika mertuaku memanggilku ke rumahnya. Dengan nada tinggi ia berkata, "Aisyah, apa kamu gila? Kamu mau mencoreng nama baik keluarga ini? Kalau kamu cerai dengan Fahri, semua orang akan membicarakan kita." Aku menatapnya dengan tenang, lalu menjawab pelan tapi tegas, "Maaf Bu, nama baik keluarga bukan alasan untuk menutupi perlakuan buruk. Saya tidak bisa lagi hidup dengan pria yang merendahkan dan menyakiti saya." Mertuaku terdiam, wajahnya memerah. Di sisi lain, Fahri yang mendengar semua itu justru semakin murka. "Berani sekali kamu melawan aku ya. Kamu pikir kamu siapa?" Aku menatapnya kali ini tanpa rasa takut. "Aku adalah istrimu, dan karena itulah aku punya hak. Kamu sudah melukai aku, merendahkan aku. Sekarang aku akan menuntut apa yang seharusnya menjadi milikku." Ruangan itu seketika hening. Untuk pertama kalinya aku melihat wajah Fahri pucat. Ia tahu, aku tidak lagi bisa dia kendalikan. Hari itu menjadi awal dari pertarungan besar kami, pertarungan di meja hijau. Yang bukan hanya soal perceraian, tapi juga soal harta, martabat, dan harga diri. Hari itu akhirnya tiba, hari sidang pertama perceraian kami. Aku datang dengan hati berdebar, tapi langkahku mantap. Aku ditemani pengacaraku. Sementara di sisi lain, Fahri hadir dengan wajah penuh amarah didampingi keluarganya. Ruang sidang begitu tegang. Hakim membuka persidangan dengan suara lantang. Fahri mencoba menampilkan wajah tenang, seolah-olah akulah yang bersalah. Ia bahkan berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa aku istri yang tidak tahu diri. Tapi saat giliranku berbicara, aku berdiri dengan tenang. Dengan suara jelas, aku menceritakan semua perlakuan kasar yang pernah ku lalui. Tanganku sedikit gemetar, tapi mataku menatap lurus ke arah hakim. Saya hanya seorang istri yang ingin dihargai yang mulia. Tapi saya ditampar di depan keluarganya sendiri. Harga diri saya diinjak, dan yang lebih parah, suami saya mencoba menghapus nama saya dari hak harta bersama. Padahal saya juga berkontribusi sejak awal, kataku dengan suara bergetar. Semua orang di ruang sidang terdiam. Pengacaraku kemudian menyerahkan bukti, dokumen keuangan yang menunjukkan jelas namaku sebagai salah satu investor awal di bisnis Fahri. Tak hanya itu, beberapa anggota keluarga yang menyaksikan langsung saat aku ditampar juga dipanggil sebagai saksi. Wajah Fahri langsung pucat. Ia mencoba menyangkal, tapi kata-katanya berantakan. Hakim mengetuk palu dengan tegas. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, pengadilan menyatakan sah perceraian antara Aisyah dan Fahri. Selain itu, harta bersama akan dibagi sesuai ketentuan, dengan bagian lebih besar diberikan kepada Aisyah karena adanya kontribusi awal serta bukti terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Suasana ruang sidang mendadak heboh. Keluarga Fahri terperangah, tidak menyangka semua berbalik arah. Aku menunduk, air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Hari itu aku memenangkan kembali harga diriku. Sementara Fahri, ia hanya bisa menatapku dengan mata penuh kebencian, ketika perlahan semua yang ia miliki mulai runtuh di depan matanya sendiri.